Sehingga dengan penambat ini, saya tunjukkan gambarnya, biar pada bayangan, ini penambat rel. Ini penambat rel. Ya, dia berfungsi untuk apa? Menambatkan rel ini pada bantalan. Ini bantalan. Dengan dia ditambatkan seperti ini, kedudukan dari rel akan menjadi tetap ada di situ. Dia kokoh, tidak bergeser dari bantalannya. Sehingga dengan demikian maka jarak rel, ya kita tahu kemarin jarak rel ngukurnya dari mana, dia akan tetap. Nah, semakin besar kecepatan dan semakin besar beban dinamis, maka penambat ini harus kuat. Dia harus mampu menahan gerakan-gerakan dinamis. Bisa dibayangkan ya? Jadi penambat rel fungsinya untuk apa? Adalah menambatkan rel pada bantalan, sehingga dia akan kokoh tetap berada di situ. Itulah fungsi dari penambat. Kata dari penambat itu untuk menambatkan sehingga dia tidak bergeser, dia akan tetap kokoh. Ibaratnya kalau agak puitis gitu ya. Penambat hati. Wah, itu seperti hatinya agak kemana-mana gitu. Ya. Kan kadang gitu kalau lihat film-film, lihat apa ya. Apalagi film-film kuno itu ya. Engkau penambat hatiku. Ya, supaya hatinya nggak kemana-mana. Maksudnya. Tapi kenyataannya nggak tahu. Ya, oke. Jadi penambat. Supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Nah, sesuai dengan kemampuan elastisitasnya yang diberikan kepada penambat rel itu, ada yang dikenal dengan penambat kaku dan ada yang penambat elastis. Apa bedanya? Yang satu kaku ya kaku, yang elastis ya elastis gitu. Ya, sedangkan yang elastis itu ada dua, ada elastis tunggal dan elastis ganda. Mari kita lihat satu persatu ya, nanti kita akan lihat yang elastis itu seperti apa, yang kaku seperti apa. Tetapi saya ingin sampaikan dulu. Kapan kita menggunakan jenis-jenis bantalan ini? Ada yang tunggal, ada yang ganda. Ada yang single, ada yang double. Penggunaannya sementara ini yang kalau kita mengacu kepada standar jalan rel yang digunakan di Indonesia, ada 1067 mm lebar jalan relnya, ada yang 1435 mm. Ini yang tunggal, kursor saya bisa dilihat ya. Haris, Setiadi, bisa dilihat kursor saya. Oh, mana nih? Ini? Ya, bisa Bapak. ya? Tunggal, ada yang ganda. Yang tunggal itu digunakannya di mana? Adalah untuk jalan rel 1067 untuk kelas 4 dan 5. Yang ganda adalah pada dasarnya itu untuk semua kelas. Tetapi tidak dianjurkan untuk yang kelas 5. Nah. Mari kita lihat, masih ingat ini? Ya, kelas jalan 1, 2, 3, 4, 5. Elastik ganda, saya kembali, elastik ganda. Pada dasarnya itu digunakan ke semua bisa. Sebentar ya, sebentar. Bentar. Ya, mari kita lihat. Ini pada dasarnya untuk elastik
Ganda itu digunakan semua kelas itu oke, boleh saja. Tetapi tidak dianjurkan untuk yang jalan kelas 5. Kenapa? Lah jalan kelas 5 itu kecepatannya rendah. Ya, passing tonisnya juga rendah. Lah ngapain pakai masang yang mahal gitu? Orang udah cukup pakai elastik tunggal kok. Ya, jadi tidak dianjurkan ke sini. Tapi kalau misalnya punya sama dipasang ya nggak apa-apa. Cuman mahal. Karena itu saya sebutkan bahwa elastik ganda itu pada hakikatnya semua kelas oke, tapi tidak dianjurkan untuk kelas 5. Sedang elastik tunggal itu cocok untuk kelas 4 dan 5 karena apa? Kecepatannya tidak setinggi kelas yang di atasnya, kapasitas angkut lintas atau passing tonnage-nya juga tidak besar. Jadi tunggal is okay. Tapi kalau mau ganda ya monggo, cuman mahal gitu. Dan nggak ada gunanya. Ya. Oke. Sedangkan untuk yang 1435, semua kelas yang hanya 4 kelas itu semuanya elastik ganda. Kenapa? Kecepatannya tinggi, daya angkut lintasnya besar, dan tentu dengan kenyamanan yang kecepatan tinggi ini diharapkan kenyamanannya juga tinggi. Karena itu maka penambatnya standarnya adalah elastik ganda. Oke, sip ya. Ada yang mau ditanyakan? Chandra, Tri Utama Putra. Halo. Belum, Pak. Halo juga gitu ya. Oke. Ya, ini tadi saya sampaikan ya. Oke. Mari kita lihat sekarang satu persatu penambat kaku. Loh kok dia kaku kenapa? Nanti bandingkan dengan elastis ya. Mari kita lihat yang kaku. Yang kaku itu komponennya dari penambat rel itu isinya ini. Ada mur dan baut untuk mengencangkan, kemudian ada tire pon atau tirpon dalam bahasa Indonesianya, aslinya bahasa Inggrisnya adalah tire pon. Bentuknya seperti ini. Ada ulir seperti skru, ada topinya. Gitu. Kemudian ada paku rel atau spike. Dari depan ini ada bidang sayapnya, kayak topi begitu. Sama, ini ada kayak topinya. Untuk apa topi? Nanti kita akan tahu. Ya. Kemudian komponen berikutnya adalah ada plat landas. Untuk apa plat landas? Untuk meletakkan rel. Nih, plat landas. Kursor saya bisa dilihat. Kursornya ini ada plat landas. Relnya diletakkan di sini. Letakkan. Dipasangi dengan penambatnya. Terus diikat dengan tire pon misalnya. Ini untuk yang kayu. Kalau yang untuk bantalan baja, menggunakan mur dan baut. Belum ada, Bang. Kencangkan. Lumayan ya, tingkat napaknya. Belum ada. Mungkin ada juga yang menggunakan paku. Atau paparan hari ini. Pakukan begini. Jadi fungsi dari ini sudah muncul, topinya mohon konfirmasinya. untuk menjepit kaki rel. Sudah muncul. Kalau enggak, relnya tetap enggak kejepit. Ya? Bisa, Pak. Oke? Bentar. Jelas ya? Ini Apakah sudah elastis. Dia tertambat. Tapi tidak yang elastis. kita sebut sebagai kedalaman ke. Nah, masang latihan kita kemarin kita mempunyai Y2 pakai tirpon. Ini enggak elastis. Ini mah dipakukan, cuma satu malah. Ya, dipakukan. Kembali ke sini. Ini akan menjepit kaki rel. Nah ini. Contoh lain lagi. Nih,
Ini pakai earphone ini, pakai earphone. Dijepit di sini. Ini kaku. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu? Siapa ini yang di... Immanuel Adelia? Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bapak. Armel Novelia? Tovan Adzi? Saya juga belum, Pak. Belum. Ya. Jangan ragu untuk tanya lo ya. Don't hesitate to ask something if you want. Ya. Well, kalau gitu, kaku sudah jelas, kita akan bicarakan penambat elastis. Nah, ada dua macam penambat elastis. Elastis tunggal dan elastis ganda. Pada dasarnya adalah elastis tunggal ditambah sesuatu menjadi ganda gitu. Jadi bentuk dasarnya adalah satu. Tunggal. Tambahi apa jadi ganda. Loh, kayak apa itu? Mari kita lihat. Saya ingin sampaikan beberapa tipe penambat rel. Yang ini adalah ada beberapa yang dia sudah dipatenkan, ada yang memang sudah menjadi public domain, ya. Tetapi saya akan sampaikan semua ini sebagai contoh saja. Ada beberapa tipe yang beberapa negara barangkali menggunakan berbeda. Beberapa institusi barangkali menggunakan yang tidak harus sama dengan institusi yang lain. Satu persatu mari kita bicarakan. Yang pertama adalah tipe Dorgan. Ya. Paparan hari ini, Satu, apakah dua, sudah muncul? tiga. Mohon Dorgan konfirmasinya. muncul. Nah, ini Dorgan. Sudah muncul, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Relnya, tapi relnya dijepit di sini. Ini ditanamkan ke bandalan. Tanamkan, dia menjepit. Si pencipta Dorgan itu membuat ada yang satu buah, penjepitnya ada yang dua. Pada dasarnya ada 1 ditambah 1 menjadi 2. Yang dikenal dengan jenis tunggal dan jenis ganda. Jenis tunggal ini aslinya adalah dinamakan oleh si pencipta single sang, SHANK, single sang. Yang ini adalah double sang. Tugasnya tadi apa di depan? Penambat rel untuk menambatkan rel pada bantalan sehingga dia tidak kemana-mana. Caranya vertikal. Oh, berarti saya berikan arahnya vertikal. Satu-satuan. Nah, sekarang dengan pemahaman gambar ini, kita sudah bisa menghitung. Jadi tergantung pada kekuatan jepitnya untuk mempertahankan relnya. Nah, apa yang disampaikan, apa yang ditemukan oleh Dorgan adalah bahwa untuk single sang, jenis tunggal ini, dia mampu menjepit. Kekuatan jepitnya itu adalah sekitar 470-an. 475 kg force kira-kira. Yang ganda, kira-kira 800-an, 850 kg force. Itu kekuatan jepitnya. Sehingga dia akan menjepit ini kaki rel, ya dia akan dijepit ini oleh penjepitnya itu, kira-kira kekuatan jepitnya adalah seperti itu. Tentang terminologi berikutnya regangan, adalah saya coba DE spring clip. Tadi DE spring clip, betul. Bentuknya adalah seperti ini, dari atas. Mas Jason bersama saya, Mas Jason. Kalau dipasang seperti ini. Gimana? Anda masih ingat ini tentang berbentuk klip? Titik dan M1 bukan momen. Maksudnya apa sih klip? Anda punya beberapa kertas, kemudian supaya kertasnya tidak berceceran,
tak pasangi paper clip. Gitu. Penjepit kertas. Nah, ini juga gitu. Penjepit rel. Bentuknya seperti ini. This is a clip. Ya, ini adalah sebuah klip penjepit. Masangnya begini loh. Ya, ini yang di bantalan beton, ini yang di bantalan kayu. Kayu dengan styrofoam, ya, dipasang di sini. Kalau bantalan beton sudah disediakan tempatnya, kemudian diulirkan, dia akan tertanam di sini, menjepitlah dia. Contohnya yang terpasang ada nggak ya? Nih. Nah, ini. Ini kan jepit nih. Ya. Itu diketahui lebar dari fondasinya itu 1,2 meter atau di sini B-nya 1,2 meter. Kemudian dalamnya atau DF 0,6 meter. Seperti yang kalau untuk yang terakhir itu untuk keadaan khusus, jadi ada di kuat jepitnya. Berapa sih kuat jepitnya yang dapat dihasilkan oleh DE Spring Clip dengan bahan yang dia buat, karakteristik spesifikasi bahan yang dia buat, dan sebagainya. DE Spring Clip itu mampu memberikan kekuatan jepitnya ini, clamping force-nya itu bisa sampai 1000-an kilogram force. Gede ya? Gede. 1000 kilogram force. Dan mampu bentuk klip itu akan mampu menahan puntir, kayak puntir. Mari kita lihat dari komponennya. Aduh, kursor mana saya ini? Ada klip, ada plat, dan kemudian ada bagian itu diketahui menancap lebar dari fondasinya itu 1,2 meter atau di sini B-nya. Komponennya 1, 2, 3. Jumlah komponen tidak banyak. Terus keuntungannya apa? Kalau kita akan memeriksa, merawat, dan sebagainya, yang dilihat tidak banyak yang harus diperiksa. Di sini kan harus menit. Jadi kalau pangkat 2/3 pantalan dicari plat landas masih oke. saya Kemudian yang menyampaikannya ikatnya ke bantalan oke. Cuma 3. Coba itu ada 7. Kita lihat. Coba itu ada bagian 700. atas, bagian bawah, bagian atas, ada rel, ada bantalan, ada penambat rel di bawah. Nah, DE Spring Clip yang namanya ini, clip ini, ya, yang potongannya seperti ini. Kita lihat. Kalau antara permukaan bawah kaki rel dengan plat landas sistem persamaan linear itu ini jika tidak maka dia memberikan elastisitasnya ganda. 1 elastisitas sistem persamaan linear klip, ini jika tidak satunya elastisitas oleh alas karet. Jadilah dia elastis ganda atau double elastic fastening. Jadi 2, karena apa? Karena klipnya dan karena alas karet. Jadilah dia 2. Kalau tanpa alas karet, single. Jelas? Jelas ya? Atau paparan hari ini Armel Novelia, apakah jelaskah dirimu? sudah muncul? Jelas, Pak. Ya, good. Saya teruskan ya, kalau jelas saya teruskan. Yang berikutnya, saya sampaikan kenyataan, bukan bermaksud promosi atau apa-apa. Ini yang banyak digunakan sekarang di berbagai tempat, termasuk di Indonesia, yaitu penambat rel pen roll. Ya, pen roll. Bentuknya seperti apa? Pada dasarnya adalah klip. Nih, dari atas seperti ini, dari depan seperti ini. Masangnya begini. Jadi ini dimasukkan ke sini. Klek, gitu. Ada fotonya nggak ya? Saya punya. Penroll.
Ini gambarnya ini, mungkin malah. Jadi dia dimasukkan, ini nih, ya. Ini klepnya. Ini dimasukkan, dia akan memberikan jepitan kepada kaki rel. Mari kita lihat bentuk di sini, lihat. Ini dimasukkan. Dan dia akan menjepit. Saya kembali ke sini. Bentuknya seperti ini. Ini klipnya itu mampu memberikan kuat jepit memang tidak sebesar DE. Dia sekitar 600 sampai 650-an kilogram force. Tetapi bentuk klip ini, yang seperti ini, bentuk klip yang dikembangkan oleh Penroll, itu kalau dipasang, kereta api lewat, tidak menimbulkan berisik, diredam. Ya, jadi salah satunya adalah untuk memberikan kenyamanan karena tidak menimbulkan suara berisik. Berikutnya, mudah dipasang, klek gitu. Wah, saudara akan tanya, loh, kalau mudah dipasang, jangan-jangan mudah dilepas. Nah, kalau setiap orang dapat melepas, kan bahaya. Nah, di ujung ini yang dimasukkan, dan tempat dia platnya ini sudah dibuat sedemikian sehingga seperti ujung mata panah atau mata pancing. Jadi masuknya mudah, untuk nariknya sulit. Kita kalau mancing itu ya, mancing ikan, ikannya memakan umpan kita, dia tercocok oleh ujung pancing, mau ngelepasnya sulit. Nah, kira-kira begitulah. Jadi mudah dipasang, tetapi tidak mudah untuk dilepas. Artinya mudah dikerjakan. Tidak mudah lepas. Jumlah komponennya lihat. 1, 2, 3, kayak DE. Jadi jumlah komponen tidak banyak. Pemeliharaan menjadi lebih gampang. Nah, kemudian karena ini kemudahan, produksinya juga banyak, dan saya tidak tahu harganya berapa ya, tetapi ini menjadi sangat populer, sangat banyak digunakan di beberapa tempat termasuk di Indonesia. Sama kalau di antara permukaan bawah kaki rel dan permukaan plat landas itu diberi alas karet, maka menjadi double elastic fastening. Mari kita lihat di dalam plat landas ini. Kemarin saya sampaikan ya, bahwa masang relnya itu miring sudutnya 1:40. Nah, platnya ini sudah dibuat miring sehingga nanti relnya miring. Jadi plat landasnya itu sudah dibuat miring sehingga kalau diletakkan relnya sudah miring 1:40. Jadi kemarin saya sampaikan toh, bagaimana memasang rel itu bisa semuanya sama dengan kemiringan 1:40. Dimiringkan di plat landas. Ya, Penroll, jelas ya? Jadi bisa juga menjadi double elastic fastening. Kalau tanpa alas karet, single. Oke. Jadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita lihat yang nabla. Ini nabla. Dia dijepitkan begini. Kekuatan penjepitnya dari sini. Ini memang karena double begini. Kekuatan jepitnya luar biasa. Bisa sampai 1.400-an kilogram force. Ya. Dipasangi rubber pad di antara kaki rel dengan plat landas bisa. Jadi bisa menjadi double elastic. Tapi mari kita lihat komponennya berapa. 1, 2, 3, 4 plat landas tambah 1. Komponennya banyak. Jadi kalau mau meriksa itu jangan diperiksa banyak. Nah, ini yang kemudian mungkin menjadi tidak begitu disenangi. Karena komponennya terlalu banyak. Sebab ini ada komponennya ada berapa? 1, 2,
Ada ini bagian ini juga ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 plat landas, memerintah 6. Banyak kan? Nah, ini menjadi kurang begitu disukai. Tapi kalau kita ingin menghasilkan kuat jepit yang tinggi, ini bagus. Ya, 1400-an besar bandingkan dengan yang lainnya. Well, ini tadi penroll sudah saya sampaikan ya, bagaimana memasang untuk yang di kayu, untuk yang di baja. Ini saya garis bawahi. Karena di peraturan menteri besi, ya saya garis miring baja gitu ya. Ini yang di beton, masangnya begini nih. Ini yang sangat populer, apalagi sekarang sudah diproduksi di Indonesia. Ini awalnya paten asing ya. Kemudian sudah diproduksi di Indonesia sehingga harganya bisa ditekan dan sebagainya karena persaingan. Ya, oke. Jadi nanti kalau kita banyak menemui ini di jalan-jalan rel yang baru ini, ya mungkin karena pertimbangannya adalah itu. Ya, oke. Sekarang kita teruskan dengan tipe F. Mana? Ini tipe F. Tipe F ya. Tipe F ini gini. Jepitnya begini. Ini kuat jepitnya bisa kira-kira 500-an kilogram force. Dibeli alas karet bisa menjadi double elastik. Ya. Komponennya relatif banyak dibandingkan dengan yang lain. Sehingga untuk masang juga memerlukan ketelitian karena banyak yang harus dikontrol. Untuk pengawasan, pemeliharaan juga. Nah, kemudian berikutnya saudara sekalian, putra-putri bangsa Indonesia mengembangkan juga. Generasi-generasi insinyur muda PT Kereta Api Indonesia Persero pada waktu itu membuat juga. Mengembangkan yang disebut KA Klip. Dia adalah penjepit klip untuk kereta api. KA Klip. Ini. Ya, dijepitkan begini, bentuknya begini. Gambarnya ada nggak ya? KA Klip. Nah, ini. Masangnya begini. Kuat jepitnya bagus. Sekitar 1.300. Tinggi kan? Dan ini dibuat bentuknya khusus. Kalau mau buka ini, itu harus dengan alat khusus yang dibuat untuk alat ini, untuk penjepit ini. Jadi anti vandalisme. Mau buka sulit. Harus punya alat khusus. Dan alat khusus itu yang diciptakan bersama-sama dengan KA Klip. Dan bentuk yang seperti ini, kalau nanti ada pergantian rel, ini dapat digunakan kembali. Ya, oke. Kuat jepit memang dari hasil percobaan di Pindad pada waktu itu bisa mencapai sekitar 1.200-1.300 kg force. Ya. Bisa juga dipasangi rubber pad menjadi elastik ganda. Nah, kalau kita lihat dari penjepitan tadi, cara penjepitan tadi, ada yang kekuatannya itu ada pada penjepit, ada yang kekuatannya ada pada pengikatnya. Misalnya ini, diikat. Di mana kekuatan jepit itu? Dari komponen mana kekuatan jepit itu dihasilkan? Maka dapat dikelompokkan bahwa dari kuat jepit yang dihasilkan, ada jenis yang satu, kekuatan jepitnya dihasilkan sendiri, langsung oleh penambat, yaitu yang tipe Dorken, spring clip, DE spring clip, dan penroll. Sedang kekuatan jepit yang dihasilkan oleh hubungan antara bantalan dengan pengikat, apakah itu tirpon, baut, dan mur, itu adalah tipe Nabla, tipe F, dan KA Klip. Ya, kalau kita melihat pengelompokan atas mekanisme menghasilkan kekuatan jepitnya. Persyaratan bahan tentu karena penambat rel berfungsi untuk menambatkan dengan kuat sehingga tidak bergeser ke sana kemari,
maka persyaratan bahan harus mempunyai kuat jepit yang mencukupi untuk jangka panjang. Kemudian mampu mempertahankan elastisitas untuk jangka panjang juga, karena nggak ada. Yuk kita masang penambat rel hanya untuk seminggu. Nggak ada. Pasti untuk jangka panjang. Kalau menggunakan alas karet harus mampu menahan grip rangkanya rel. Ingat kemarin, gaya hook ditahan oleh siapa? Di antaranya adalah fungsi dari penambat rel ini. Ya, meredam getaran, ini maksud saya meredam, bisa nulisnya meredam, ya. Kemudian melindungi permukaan bantalan, alas karetnya itu, dan mampu menahan beban yang bekerja padanya. Alas karetnya adalah seperti ini, untuk bisa menahan rangka, maka dia beralur, bentuk alurnya macam-macam, ada yang sejajar, ada yang tunggal, sejajar, ada yang multi, sejajar, ada yang berbiku-biku ini chevron ya bentuknya ya, macam-macam. Inilah contohnya bagaimana memasang alas karetnya atau rubber pad ini di bawah kaki rel. Ada pertanyaan saudara-saudara sekalian mengenai penambat rel? Yuk, ada yang tanya? Please komen. Mohon maaf Pak, saya mau tanya sedikit. Oke, tunggu sebentar. Saya minum dulu ya. Oh iya. Oke, Manuel gimana? Mau tanya yang mana? Tanya, Jadi, gimana? Saya kebetulan masih kurang paham yang pembagian kaku dan yang elastis. Kalau dari spesifikasi kelas jalan rel kan kebanyakan menggunakan yang elastis ya Pak ya, baik tunggal maupun ganda. Nah, apakah yang kaku tersebut masih digunakan juga atau bagaimana nih Pak? Kayak syarat-syaratnya pakai yang kaku kapan, yang ganda kapan, begitu Pak? Ya, mungkin belum saya jelaskan tadi ya, terlewat. Yang kaku boleh dikatakan engkau tinggal kenangan. Ya, karena tidak memberikan kekuatan jepit yang bagus. Jadi untuk yang sekarang tidak lagi, coba saya kembali ke bentar ya, Immanuel. Saya panggilnya gimana? Adelia, Immanuel? Adelia apa Pak? Adelia. Nah, di sini sudah untuk standar yang baru, sudah mohon maaf, aku lupakan engkau penambat kaku, ini. Nggak ada lagi kaku. Apalagi yang ini. Nggak ada. Tapi ini perlu saya sampaikan bahwa untuk jalan-jalan rel yang lama, masih ketemu penambat kaku. Jadi nanti kalau ketemu, loh ini penambat apa ini, gitu. Ya, karena yang lama. Tapi yang baru, sudah semuanya menggunakan elastik. Baik ganda maupun tunggal. Oke, Immanuel? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Tadi belum saya sampaikan ya, kapan menggunakan kaku. Jadi kalau kita lihat foto-foto yang kaku ini foto-foto lama semua. Foto-foto jadi jalan yang lama. Gitu. Ya, oke. Kalau yang baru sudah semuanya menggunakan elastik. Karena tadi kuat jepitnya bagus, pemeliharaannya juga bagus, ya, lebih awet dan sebagainya. Dan tentu kenyamanannya menjadi bagus. Sekarang kenyamanan dituntut kan? Ya. 3 tadi. Prasarana transportasi itu menghasilkan 3 hal, aman, nyaman, ekonomis. Jadi nyamannya ini juga sekarang dituntut juga. Aman harus, aman, nyaman, ekonomis. Ya. Jelas, Manuel? Ya, ada tanya lain? Saya teruskan ke balas ya. Mari kita berbalas. Mari kita balas-membalas. Ya, oke. Balas itu yang akan saya sampaikan di sini adalah dalam struktur jalan rel konvensional yang dasarnya dari sini.
Karena ada yang kemarin pada waktu kita bicara mengenai slab track, itu sudah tanpa balas. Artinya balasless. Kalau ini masih balasted, masih berbalas. Ingat kembali potongannya melintang seperti ini, jalan rel. Ada rel, ada bantalan, kita sudah bahas itu, sekarang balas. Fungsinya balas apa? Meneruskan beban dan menyebarkan beban. Loh kok bisa? Ini loh, dia meneruskan beban seperti ini. Bantalan diletakkan di balas, ada beban, akan didistribusikan, disebarkan. Semakin ke bawah, tekanannya akan semakin kecil. Karena yang nopang menjadi semakin luas. Tekanannya menjadi kecil, tegangannya menjadi kecil. Meneruskan dan menyebarkan beban. Kedua, mencegah bergesernya bantalan bersama dengan rel tentunya. Karena rel diikat pada bantalan. Kemudian yang balas konvensional yang berupa batu-batu pecah itu mempunyai permeabilitas yang tinggi karena dia punya rongga yang banyak, rongga yang besar. Maka dia meluluskan air. Yang kedua, karena bentuk gesekan dan saling kunci dari batu-batu pecah tadi, maka dia memberikan dukungan yang kenyal alami. Maksudnya apa kenyal alami ini? Bayangkan seperti kendaraan, apakah itu motor, apakah mobil, pada saat dia mendapatkan tekanan, ada beban dari atas ditahan oleh per. Tapi pada saat beban hilang, dia akan kembali pada posisi ditahan oleh shock breaker. Jadi tidak bumpy. Tidak. Bumpy itu apa? Bumpy itu gini itu apa? Bumpy. Kayak loncat-loncat gitu ya. Karena pada saat ada beban, tekan dia ditahan oleh per, pada saat dia kembali ke atas ditahan oleh shock breaker. Nah, ini memberikan seperti itu. Yang namanya saling kunci dan saling gesek, butiran itu akan memberikan dukungan yang kenyal alami. Ini distribusi bebannya seperti ini. Jadi apa? Semakin ke bawah, ini tebalan balasnya, ini tanah dasar. Semakin tebal balas, maka tekanan yang terjadi pada tanah dasar semakin kecil. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Armel? Novelia? Armel? Halo? Immanuel, suara saya masih masuk? Masuk, Bapak. Ya. Bisa dipahami ya, ketebalan balas itu akan memberikan pengaruh pada tekanan yang ada di tanah dasar. Bisa dipahami ya, dengan penyebaran seperti ini ya? Bisa ya? Jelas gak? Chandra? Tidak utama? Chandra? Halo? Yuk, hidupkan semua kameranya dong. Haris Tiadi? Jelas, Bapak. Jelas ya? Oke, jelas ya? Karena saya teruskan nanti pada saat kita memberikan formula gitu. Ya, jadi ini berhubungan dengan ketebalan dan kemudian tanah dasar. Ketebalan lapisan balas yang diperlukan tergantung pada apa? Satu, kuat dukung tanah dasar. Kalau kuat dukungnya tanah dasar itu rendah, maka balas harus tebal. Supaya tekanannya yang diterima oleh tanah dasar menjadi kecil. Jadi tergantung pada kuat dukung tanah dasar. Beban kereta api, berapa ton beban? Kecepatan, karena ada beban dinamis. Kemudian bahan balas.
Karena itu maka kemudian kita kalau akan menghitung berapakah ketebalan balas, kita bisa menghitung dengan berbagai formula, berbagai pendekatan. Pertama adalah formula yang diberikan oleh AREA, American Railway Engineers Association. Yang kedua oleh SRAM. Nanti juga ada oleh Clark dan sebagainya. AREA mengatakan bahwa ketebalan balas ditentukan oleh tekanan rata yang didistribusikan oleh bantalan. Lihat, tekanan yang didistribusikan oleh bantalan. Kemudian oleh tekanan yang diberikan pada tanah dasar. Berapa yang diberikan oleh tanah dasar? Ini kan berpengaruh pada ketebalan. Ya, itu menurut AREA. Ketebalan balas, tekanan rata dan tekanan yang diberikan pada tanah dasar. Tolong diperhatikan di sini bagaimana dengan bahan balas. AREA di dalam formula ini menghasilkan apa yang formula ini dihasilkan dengan menggunakan balas batu pecah. Oke. Berikutnya dari SRAM. Ketebalan minimum balas ditentukan oleh jarak bantalan, lebar bantalan, sudut gesek internal bahan balas. Jadi, bahan balas ditentukan oleh kualitasnya oleh sudut gesek internal. Karena apa? Dia berbutir. Yang saya sebutkan tadi saling gesek, saling kunci. Sehingga mempunyai sudut gesek internal friction angle. Ini SRAM. Ya, mari kita lihat. Pada saat kita menghitung H ataupun Z minimum, ketebalan balas menggunakan area SRAM atau Clark dan macam-macam, kita lihat. Kalau terlalu tebal, ketebalannya ini besar, padahal yang diperlukan untuk material bagus itu kan hanya di bagian atas. Yang di bagian bawah tidak perlu sebagus di bagian atas. Kenapa? Tekanannya sudah berbeda, sudah lebih kecil dibandingkan dengan atas. Kalau digunakan bahannya yang tebal itu bagus semua seperti atas, boleh, tapi tidak ekonomis. Padahal kita perlu aman, nyaman, ekonomis. Kalau begitu, atas dan bawah bisa dibedakan dong. Yang atas yang bagus, yang bawah yang tidak sebagus atas. Yes. Ya. Suara saya masih bisa didengar ya? Sorry. Masih bisa, Pak. Ada gangguan sedikit tadi ya. Oke. Jadi bisa dibagi dengan balas atas dan balas bawah, dibagi dua, dengan persyaratan bahan yang berbeda. Yang atas lebih bagus dibandingkan dengan yang bawah. Karena alasan ekonomis. Ini balas atas, gradasinya seperti apa, ini balas bawah. Ya, untuk jelasnya, ini saya tulis dalam buku saya. Nggak perlu dihafalkan. Persyaratan balas atas dan persyaratan balas bawah. Berbeda. Karena apa? Dengan tebal itu kan yang atas dan bawah tidak harus sama. Sekali lagi, yang atas harus bagus. Yang bawah tidak perlu sebagus yang atas. Karena tekanannya sudah berbeda, sudah berkurang. Ya. Nah, sekarang bagaimana dimensinya? Mari kita lihat. Ini, tolong diperhatikan. Kalau kita menggunakan balas atas dan balas bawah, maka ada ketebalan balas atas D1, ketebalan balas bawah D2. Ini minimum ya. Ini untuk lintas lurus. Untuk yang belok, D1 adalah yang di dalam. Yang ini ada peninggian,
maka yang digunakan adalah yang ini. Yang ini lebih tebal. Yang rel luar lebih tebal. D1, D2. Mari kita lihat. Loh, contohnya ya, di 1067. Lah kok berani distandarkan untuk jalan kelas 1, 2, 3, D1-nya sekian, ketebalan balas atas, ketebalan balas bawah. Loh, kok bisa? Mari kita lihat, saya akan mengambil di sini. Ketebalan ditentukan oleh apa? Kuat dukung tanah dasar. Di standar yang digunakan di Indonesia, kuat dukung tanah dasar untuk jalan rel minimum 8% CBR. Standar enggak? Standar. 8% CBR. Beban kereta api. Kita lihat yang 1067. Jelas. Terstandar. 18 ton. Kecepatan. Kelas 1, 2, 3 kecepatannya tinggi. 45 kecepatannya tidak besar. Terstandar enggak? Terstandar. Rentang antara 120 sampai berapa. Bahan balas. Tadi ada persyaratan kan? Balas atas bahannya seperti ini, gradasinya seperti ini. Standar enggak? Standar. Karena itu maka berani untuk ketebalannya dibuat standar gitu. Jelas ya? Dasarnya dari mana? Dasarnya dari ngitung ini tadi. Apakah dengan formula-formula yang banyak digunakan, ya, area, SRAM, Clark, mungkin juga yang lain, Profilidis misalnya, macam-macam, ya. Tapi sekali lagi, intinya adalah ini loh, kuat dukung tanah dasar yang akan berpengaruh pada ketebalan. Beban kereta api berpengaruh pada ketebalan. Kecepatan berpengaruh pada ketebalan. Bahan, ya. Satu persatu kita lihat, kuat dukung tanah dasar untuk jalan kereta api standar Indonesia 8% California bearing ratio. Beban kereta api sama 18. Kecepatan tadi ada rentangnya 1, 2, 3 yang kecepatannya tinggi, relatif tinggi atau tinggi, 45 tidak. Bahan balas atas dan bawah tadi saya sampaikan. Jadi dengan demikian ketebalan oke. Tapi mau dihitung, bagus. Tapi mau menggunakan standar, karena semuanya terstandar, maka di sini juga bisa terstandar. Bagaimana untuk negara lain? Bagaimana untuk institusi lain? Bagaimana untuk ukuran yang lain? Bermacam-macam. Ya, ini yang tadi saya katakan, standar Indonesia untuk 1067. Untuk yang 1435 belum ada standarnya, harus kita hitung. Sebagai contoh, standar yang digunakan di Eropa, ada yang digunakan di India. Saya kembali, bahwa ketebalan atau penggunaan balas atas dan bawah tidak mutlak harus ada 2, atas dan bawah. Bisa jadi cuma 1, atas saja, jadinya namanya balas. Gitu. Kalau cuma 1, namanya balas. Yang tentu menggunakan yang persyaratan yang bagus. Tapi kalau tebal, bisa menjadi atas dan bawah. Ini yang digunakan di Eropa, ini yang digunakan di India. Di India pengelompokan dari jalan raya itu lebih banyak. Contohnya adalah, di India menggunakan kode BG, itu adalah broad gauge. Ini yang lebar. MG adalah yang untuk 1 meter lebar. Ya, kemudian yang NG adalah yang narrow gauge, yang sempit. Itu ketebalannya berbeda-beda. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masing-masing institusi, masing-masing negara mempunyai standar yang berbeda-beda. Ada pertanyaan, saudara sekalian, sebelum saya teruskan tentang bagaimana kepadatan dan bagaimana memelihara balas, bagaimana pengaruhnya kalau terjadi
padatan material balas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Haris, Jadi, Muhammad Arya? Saya belum ada, Pak. Tak terusin ya. Oke, saudara sekalian, kepadatan balas ini penting. Bahkan di dalam standar digunakan bahwa kepadatan balas itu harus mencapai 100% kepadatan maksimum laboratorium. Maksimum dry density. 100% maksimum dry density. Yang menggunakan standar ASTM D698. American Standard of Testing Edge Material. Ya. Pemadatan harus dilakukan selapis demi lapis untuk mencapai kepadatan yang bagus dan rata. Yaitu dengan batasnya adalah bahwa kepadatan maksimum adalah 15 cm padat. Mengapa? Ini suara saya masih masuk ya? Haris? Gak keganggu suara mesin cuci. Oke ya, tapi oke ya. Haris? Iya, Pak. Masih bisa didengar baik? Masih. Ya, karena ini saya di teras. Cari udara yang segar. Oke. Kenapa? Karena begini loh. Kalau balas itu kepadatannya tidak rata, maka yang terjadi ini. Jadi gini, saya balik sekarang. Kalau kepadatannya merata, ada beban yang diterima bantalan, maka dia akan didukung oleh balas dengan merata. Ini. Tetapi kalau dukungan pada balas tidak merata, ya, bisa terjadi dia akan melengkung. Kalau melengkung apa yang terjadi? Crack, patah, dan sebagainya. Karena itu maka harus padatannya rata, harus bagus. Supaya memberikan dukungan yang merata. Berikutnya adalah beberapa masalah pada balas. Beban yang ada di jalan rel itu kan beban dinamis. Pada saat bantalan itu menerima beban, dia akan tertekan dan akan menekan balas. Kalau balasnya tidak bagus, maka pada saat dia ditekan, dia akan menekan. Pada saat terjadi pelepasan beban, dia akan seperti menarik material yang ada di sini. Nah, kalau di sini terjadi ada material-material yang bersama air, dia akan tertarik, yang disebut dengan mud pumping, maka butiran-butiran kecil dari tanah dasar itu akan dapat masuk ke dalam rongga-rongga dari balas yang terdiri atas batu-batu pecah tadi. Apa yang terjadi? Rongganya ini akan terisi oleh butir-butir kecil material tanah dasar, maka balas ini akan menjadi keras, tidak kenyal lagi. Yang kedua, material yang ada di tanah dasar ini akan tertarik ke atas, akan berkurang. Terjadilah kantong seperti ini. Kalau terjadi terus, semakin besar, ada air di sini mendapat tekanan dari atas, dia akan menekan, jalan relnya dapat terjadi keruntuhan. Karena itu, maka apa? Balas harus dipelihara. Untuk tidak terjadi hal yang seperti ini. Pada saat material kecil ini mengisi rongga-rongga ini dengan banyak, maka dia tidak elastis lagi, yang dikenal dengan balas mati. Dia tidak kenyal. Salah satu tanda balas mati apa? Kalau sudah tumbuh rumput-rumput dan sebagainya, perdu di sini. Itu karena sudah banyak tanahnya, maka harus dipelihara. Memeliharanya bisa manual, bisa dengan alat. Jadi saya akan tunjukkan foto dari alat yang namanya
balas cleaner, pembersih balas. Ya, jadi bisa jadi kemudian balasnya ini menjadi turun, kekenyalan berkurang, permeabilitasnya berkurang, terjadi kantong balas, ini harus dijaga. Bagaimana mencegahnya? Bisa dengan beberapa hal. Pertama, dipasangi geosintetik, yang dia geosintetik sudah tahu ya, dia berfungsi sebagai pemisah, separator, sebagai penguat, reinforcement, sebagai drainasi, dan sebagai filter. Nah, kalau terjadi ini, butiran-butiran kecil bersama air mau naik, ditahan oleh geosintetik sehingga airnya masuk, tapi butiran kecilnya tidak naik. Ya, jadi tidak terjadi kantong balas. Yang berikutnya yang pernah dicoba teman-teman dari wilayah timur, dari PT Kereta Api, yaitu tepatnya di daerah Sidoarjo, selatan Surabaya, di wilayah timur, maka namanya Eastern Region, gitu ya. Wilayah timur, yaitu dengan apa? Dipasangi seng atau plastik gelombang. Pada saat membuat jalan itu, jalan rel dipasangi seng gelombang. Kalau ada air, airnya kalau toh terpaksa dia akan masuk, maka butiran kecil akan tertahan. Karena di sini ada gap overlap kecil. Jadi butirannya tidak ikut naik. Dan kenapa dipilih gelombang? Karena kalau dengan gelombang ini ada gerakan ke samping, maka akan ditahan oleh bentuk gelombang ini. Gerakan dari material balas akan ditahan oleh bentuk gelombang ini. Ada pertanyaan, saudara sekalian? Ada pertanyaan? Immanuel, Haristiati, Muhammad Arya, siapa lagi? Rizka, Nikita Sekar. Dari saya belum ada, Pak. Benar? Semuanya ada pertanyaan? Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai penambat rel, kemudian balas, ya. Minggu depan kita akan bicarakan untuk yang lainnya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan akhiri. Tolong dilihat. Hidupkan kamera, yuk. Hidupkan kamera semua. Hidupkan. Yes, oke. Baik, saudara sekalian, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini, ya. Harapan saya, apa yang saya sampaikan tadi jelas semua. Untuk Anda bisa memahami dengan lebih baik, sekali lagi, saya sarankan Anda membaca buku, dan buku yang lain yang saya sarankan. Saya tidak menganjurkan untuk membeli, tapi silakan membaca. Baik, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, tetap prokes, jangan lupa kencangkan masker Anda, double masker, dan sebagainya. Cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri, jaga lingkungan, jaga bangsa. Baik, saya akhiri. Selamat pagi, tetap semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak. Thank you. Matur nuwun, Pak. Sehat selalu.